Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Sidar akan menjelaskan cara menggunakan literatur sumber primer dan cara menggunakan literatur sumber sekunder. Nah, yang pertama yaitu dalam menggunakan literatur, penelusur harus memilih sumber-sumber literatur kredibel dan mutakhir dengan melihat 3 aspek. Yang pertama yaitu relevansi judul literatur, keterbaruan data literatur atau up-to-date, sumber informasi literatur yang akan dijadikan bahan tulisan atau peneliti. Adapun cara menggunakan literatur sumber primer menurut Hartina, yaitu bahasa yang digunakan dalam literatur, jenis dokumen, memilih sarana penelusuran, mencatat hasil penelusuran, menemukan lokasi informasi yang telah ditelusur, menentukan topik yang kita cari, menentukan kata kunci, menentukan batasan penelusuran, penggunaan hasil penelusuran, rentang waktu yang diinginkan, bahasa yang dipakai, serta cukupan geografis. Selanjutnya yaitu menurut Mutmainnah Latif, yaitu formulasi masalah, pengumpulan data, mengumpulkan bagian tulisan yang akan dibaca, evaluasi data, analisis dan interpretasi, serta penulisan dan penyajian hasil. Kemudian cara menggunakan literatur sekunder, literatur sumber sekunder ini dia bersifat umum. Contohnya seperti buku. Nah, adapun cara menggunakan literatur sumber sekunder menurut dunia library, yang pertama yaitu penelusuran manual dengan menggunakan publikasi tercetak, bibliografi, abstrak, indeks, serta katalog perpustakaan. Yang kedua yaitu penelusuran dengan cara akses langsung atau online ke penyedia pangkalan data komputer yang ada di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, penelusuran dengan menggunakan CD-ROM dan pangkalan data yang dibangun sendiri. Kemudian menurut wordpress.com, memilih metode pencarian data sekunder, melakukan penyaringan dan pengumpulan data. Data yang telah terkumpul kita evaluasi, menggunakan data tersebut untuk menjawab masalah yang kita teliti. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya Maharani Fauzia An-Nur akan melanjutkan materi literatur kimia sekunder dan primer pada submaterinya, yaitu cara menulis informasi dari sumber primer dan sekunder. Sangat penting untuk mengidentifikasi hasil kerja orang lain tersebut dengan cara mencantumkan referensi, baik itu dalam konteks kalimat, in-text citation, ataupun dalam daftar pustaka, reference list. Hal inilah yang disebut referensi. Ada 2 cara dalam menuliskan sebuah informasi. Yang pertama itu indirect quotation, dan yang kedua yaitu direct quotation. Yang pertama yaitu melakukan kutipan tidak langsung atau indirect quotation. Jika Anda membaca sebuah tulisan menarik dan Anda ingin mencantumkannya ke dalam tulisan Anda, maka sebaiknya Anda rubah kalimat asli penulis ke dalam bahasa Anda sendiri yang mudah dimengerti oleh pembaca Anda. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama penulis diikuti tahun penerbitan. Ini akan membuat Anda lebih aman dari tuduhan plagiarisme atau pembajakan hasil karya orang lain. Yang kedua yaitu melakukan kutipan langsung atau direct quotation. Penulisan kutipan bertujuan untuk menjelaskan apakah baris-baris kalimat yang ditulis murni pemikiran Anda atau hanya mengambil pendapat atau pemikiran orang lain. Ada 2 cara penulisan kutipan, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.
Kutipan langsung adalah kutipan yang mengambil teks secara persis dari sumbernya dan ditulis apa adanya. Sementara kutipan tidak langsung adalah kutipan yang meminjam pendapat seseorang yang ditulis menggunakan bahasa penulis sendiri. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke kelompok saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyuni akan menjelaskan tentang cara menulis daftar pustaka sumber primer dan sekunder. Yang pertama, cara menulis daftar pustaka buku. Kita menuliskan yang pertama itu nama belakang atau keluarga, nama depan dan nama tengah bila ada, tahun terbit, judul buku yang dicetak miring, nama kota, lalu nama penerbit. Contohnya bisa dilihat di sini. Nawawi, Hadani 1995, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada Press. Yang kedua, cara menulis daftar pustaka skripsi, tesis, atau disertasi. Yang pertama itu kita menuliskan nama belakang, lalu nama depan dan nama tengah bila ada, lalu tahun, lalu judul skripsi, tesis, atau disertasi yang dicetak tegak dan diapit 2 tanda petik, lalu kata skripsi, tesis, disertasi yang dicetak miring, lalu kota tempat perguruan tinggi, lalu nama perguruan tinggi. Contohnya seperti ini. Terus yang ketiga itu artikel jurnal. Cara menulis daftar pustaka artikel jurnal, yang pertama kita menuliskan nama belakang, lalu nama depan dan nama tengah bila ada, lalu tahun terbit, judul artikel yang dicetak tegak diapit 2 tanda petik, lalu nama jurnal yang semua katanya diawali dengan huruf besar lalu dicetak miring. Kemudian nomor edisi yang berisi nomor volume bila ada, lalu halaman di mana artikel itu berada. Contohnya seperti ini. Woodward Mark 2005, Religion, Culture, and Regime Change, Reformasi in Yogyakarta. International Journal Ihya Ulumuddin 86, halaman 1675 sampai 1710. Lalu yang ketiga, cara menulis daftar pustaka di majalah. Pertama kita menuliskan nama belakang, lalu nama depan dan nama tengah bila ada, lalu tahun terbit, lalu judul artikel yang dicetak tegak dan diapit 2 tanda petik, lalu nama majalah yang semua katanya diawali dengan huruf besar, lalu dicetak miring, lalu tanggal dan bulan lalu halaman. Contohnya seperti di sini. Herianto, Ari 2011, Indonesia dalam kajian tentang Indonesia. Tempo, tanggal 26 November, halaman 128. Lalu cara menulis daftar pustaka makalah seminar. Yang pertama kita menuliskan nama belakang, nama depan dan nama tengah bila ada, lalu tahun, judul artikel yang dicetak tegak, lalu diapit 2 tanda petik, lalu makalah yang diawali dengan huruf besar lalu dicetak miring, lalu nama atau tema seminar, kemudian tempat atau kota pelaksanaan, tanggal dan bulan pelaksanaan. Contohnya seperti di sini. Lalu cara menulis daftar pustaka karya lengkap dari internet itu, yang pertama kita menuliskan nama belakang, nama depan dan nama tengah bila ada, lalu tahun diunggah, kemudian judul karya yang dicetak tegak, yang dicetak tegak lalu diapit 2 tanda petik, kemudian kata dalam nama website atau situs, lalu kata diunduh pada atau diakses pada, lalu kemudian yang terakhir itu tanggal mengunduh atau mengaksesnya. Contohnya bisa dilihat di sini. Kemudian yang terakhir itu cara menulis daftar pustaka artikel jurnal online. Pertama kita menuliskan nama belakang, lalu nama depan, kemudian tahun terbit, judul artikel yang dicetak tegak, lalu diapit 2 tanda petik. Kemudian nama jurnal yang dicetak miring, nomor edisi,
lalu kata dalam, alamat website, lalu kata diunduh pada atau diakses pada, lalu terakhir itu tanggal mengunduh atau mengakses. Contohnya seperti yang di sini, Kawan Selvianti 2015, pemerkosaan anak kandung oleh orang tua dalam pandangan Islam.